Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah adada khalqillah wa ilmillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah wa ya khairal fatihin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang berjudul Al-Muhafadzah ala Sunnah, menjaga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa adabiha, dan adab-adabnya, wannahyi anil bid'ah, dan larangan kita berbuat bid'ah dalam hal-hal yang berurusan dengan agama. Jadi malam hari ini insyaallah kita akan kembali mengingat materi tentang muhafadzah ala sunnah, bagaimana kita itu bisa menjaga sunnah Rasulullah dan adab-adabnya. Kemudian kita juga akan membahas hal yang berkenaan dengan larangan berbuat bid'ah. Nah, bid'ah itu adalah sebuah inovasi atau hal-hal baru yang ada di dalam agama. Jadi inovasi di dalam hal yang berurusan agama ketika dia tidak ada dalil yang menaunginya. Nah, dalil itu nanti kita belajar bahwa dalil ternyata ada macam-macam. Ada dalil yang sifatnya itu muttafaq alaih, yang sudah disepakati oleh para ulama. Ada dalil yang sifatnya itu mukhtalaf alaih, yang masih dipertentangkan antar ulama. Nah, di sini kita itu sering salah mendefinisikan bid'ah itu tadi, ya. Jadi bid'ah itu adalah sebuah inovasi dalam urusan agama yang tidak ada dalil yang menaunginya. Baik itu dalil yang sifatnya sudah muttafaq alaih atau yang mukhtalaf alaih. Nah, jadi gitu bid'ah. Tetapi sebaliknya ini, kalau inovasi di dalam urusan agama tetapi di situ ada dalilnya, baik dalil yang secara umum atau yang secara rinci, maka dia tidak disebut bid'ah tapi disebut sunnah. Tetapi para ulama ada yang mengatakan itu tetap disebut bid'ah, tetapi bid'ah hasanah. Nah, paham ya? Ini kalau nggak hati-hati tengkar kita sama tetangga nih, atau tengkar sesama suami istri kalau nggak paham ini. Jadi sebuah inovasi di dalam urusan agama, tetapi dia ada sandaran hukumnya, ada standar dalilnya, maka dia tidak disebut bid'ah tetapi dia disebut sunnah. Nah, gitu. Kemudian di dalam urusan bid'ah itu biasanya kita sering mendengar begini,
orang banyak mendefinisikan bid'ah itu salah karena definisinya saja sudah salah, maka rentetannya pasti salah. Ini bahaya di dalam mendefinisikan. Makanya di dalam ilmu mendefinisikan itu, kalau di dalam ilmu logika itu masuk ilmu mantik namanya. Orang yang tidak mampu mendefinisikan dengan benar, maka pasti hukumnya salah. Contoh misalkan ini, ketika saya tanya Mas Fahmi, misalkan Fahmi, yang disebut gelas itu apa gitu? Ya, yang disebut gelas itu apa? Kata Mas Fahmi, gelas itu adalah tempat minum yang terbuat dari kaca atau terbuat dari plastik gitu ya. Nah, definisinya Mas Fahmi terhadap gelas itu begitu. Jadi gelas itu adalah tempat minum yang terbuat dari kaca atau plastik. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalkan yang terbuat dari kayu, berarti nggak masuk dong. Nah, berarti nggak jamek namanya. Kalau ada alat minum yang terbuat dari besi, berarti nggak masuk, berarti nggak jamek. Kalau ada tempat minum yang terbuat dari kertas, berarti nggak masuk. Nah, gara-gara definisinya Mas Fahmi itu nggak jamek, nggak mencangkup, maka pasti rentetannya salah. Contoh misalkan, kalau saya minum pakai ember yang besar banget, apa bisa saya sebut gelas? Nggak bisa. Tuh, dari definisi yang salah, maka rentetannya semuanya salah. Nah, untuk itu para ulama itu membuat standar dalam ilmu logika itu, syarat-syarat membuat definisi. Jadi syarat membuat definisi mungkin ini agak tinggi sedikit ya, tapi nggak apa-apa, saya harus ungkapkan. Syarat membuat definisi sesuatu itu apa namanya? An yakuna jami'an. Dia harus mencakup semuanya. Jadi contoh tadi mencakup itu bagaimana? Gelas itu adalah alat minum yang terbuat dari plastik, bisa terbuat dari besi, bisa terbuat dari kayu, bisa terbuat dari ini, dan bentuknya biasanya nggak besar. Nah, baru benar. Makanya kelebihan Nabi Adam dari para malaikat itu kenapa? Kalau Nabi Adam dia bisa mendefinisikan sesuatu, kalau malaikat nggak bisa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu wa 'allamal adama asma'a kullaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengajari Nabi Adam itu nama-nama. Nama itu definisi. Oh, piring itu begini, gelas begini, mobil begini, rumah begini, hotel begini, semuanya benar. Tuh, hebatnya itu. Semuanya benar. Nah, karena definisinya benar, maka yang lain juga benar. Itu rentetannya. Kemudian itu yang nomor satu, an yakuna jami'an. Definisi itu harus lengkap sekali. Kedua, an yakuna mani'an. An yakuna mani'an. An yakuna mani'an itu kalau kita terjemahkan itu menghindari hal-hal yang tidak termasuk masuk ke situ. Contoh tadi, gelas itu kan kayak begitu. Kalau misalkan gelas itu adalah sebuah wadah, ya tidak semua wadah, keranjang juga wadah. Nah, keranjang berarti nggak masuk, karena keranjang bukan tempat minum. Nah, manik berarti singkirkan itu dari definisi yang begitu. Apa yang berguna masukkan, apa yang tidak berguna singkirkan, itu namanya definisi. Kemudian ada bil hasu namanya.
jangan terlalu bertele-tele. Kalau definisi terus panjang bertele-tele, itu namanya bukan definisi, tetapi itu namanya syarah, pensyarah namanya. Tuh, ini ilmu nih. Orang nggak paham ilmu ini pasti akan banyak tengkar dalam urusan agama. Karena salah mendefinisikan. Jadi harus paham definisinya. Sekarang saya ambil contoh mengenai masalah bid'ah. Ada orang yang mendefinisikan bid'ah itu begini. Bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan Nabi dan tidak dilakukan sahabat. Nah, apakah definisi ini salah? Salah, jelas salah. Jelas salah. Jadi apa yang tidak dilakukan Nabi dan tidak dilakukan sahabat itu belum tentu dia terlarang, atau belum tentu dia tidak dianjurkan oleh agama. Nah, itu ya penting sekali itu, karena hampir rata-rata orang yang salah dalam memahami bid'ah itu karena definisinya apa yang tidak dilakukan Nabi berarti salah, bid'ah berarti. Contoh, apa yang tidak dilakukan Nabi tetapi dia nggak bid'ah. Nah, sekarang begini, apa yang dilakukan Nabi namanya sunnah atau hadis, Pak? Sebenarnya apa tadi yang tidak dilakukan Nabi dan sahabat? Tidak bid'ah contohnya. Nah, contoh. Sebenarnya saya mau mendefinisikan hadis itu tapi nggak apa-apa. Apa yang tidak dilakukan Nabi dan para sahabat tetapi dia nggak bid'ah. Contoh, Sayyidina Bilal itu sandalnya saja sudah terdengar di surga. Nah, pas ditanya, ya Bilal, kelebihan kamu itu apa? Keistimewaan kamu apa? Kamu punya amal apa? Sampai terompamu sandalmu saja kok terdengar gitu di dalam surga. Tahu nggak akhirnya? Sayyidina Bilal itu dia punya kebiasaan pertama, setiap kali batal dia wudhu, dan setiap kali wudhu pasti dia sholat sunnah wudhu. Pertanyaannya, apakah Rasulullah pernah mengajarkan? Pernah mengajarkan ini? Enggak pernah mengajarkan. Tapi Nabi membolehkan, mendiamkan, bahkan diacungi jempol, Bu. Nah, sekarang lagi, itu contohnya. Contoh yang kedua, saat setelah ruku, sami Allahu liman hamidah. Nah, biasanya doanya apa itu? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Biasanya kan doanya begitu kan? Saudara bisa juga Pak, nggak ada masalah. Tiba-tiba ada sahabat itu bunyinya keras sekali, sami Allahu liman hamidah. Langsung sahabat itu bilang begini, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban, hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Akhirnya pas selesai sholat itu Nabi berdiri, Pak. Dicari-cari siapa tadi yang bilang alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Siapa tadi yang bilang begitu katanya? Sahabat itu para ketakutan semuanya. Waduh, jangan-jangan salah nih katanya. Waduh, ini pasti akan ditegur gitu. Akhirnya karena sahabat itu takut salah, Rasulullah akhirnya bilang begini, bukan begitu. Tahu gak kalian ketika salah satu di antara kalian tadi bilang begitu tadi, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi tadi,
Itu saya lihat malaikat itu berebut mencatat pahalanya yang begitu banyak. Akhirnya tiba-tiba ada sahabat, saya ya Rasulullah, saya katanya. Bagus sekali itu, lanjutkan katanya. Lanjutkan. Padahal pertanyaannya, apakah Rasulullah mengajarkan itu? Enggak. Nah, enggak kan? Rasulullah enggak mengajarkan itu. Kemudian lagi, Rasulullah tarawih itu hanya berapa kali? Sekitar 3 kali aja muncul di dalam masjid. Jadi Rasulullah memimpin tarawih sehari, 2 hari, 3 hari kira-kira begitu ya. Tiba-tiba Rasulullah itu nggak muncul lagi. Jadi muncul hanya 3 hari saat Ramadan awal saja, Pak. Nah, saat Rasulullah nggak muncul, akhirnya para muslimin itu sholat di Madinah sana itu sholat masing-masing itu. Sholat tarawih itu ada yang di sana, ada yang di sini, ada yang sono, semuanya buat. Akhirnya Sayyidina Umar itu punya inisiatif, yaitu apa? Sayyidina Umar punya inisiatif, sebuah kreatif untuk mengumpulkan semua jamaah dan diimami oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Terus ada yang protes, ya Amirul Mukminin, apakah ini bukan bid'ah? Apa jawaban Sayyidina Umar? Jawaban Sayyidina Umar itu, nikmal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah yang seperti ini. Tuh. Kadang nanti disanggahnya ini, Oh. hadisnya tidak kuat gitu, nggak sohih. ya, tidak sohih gitu, seringnya gitu. Enggak lah. Enggak punya dasar. Ya, seringnya itu hadisnya harus gitu. Oh, do'ef atau gitu. Enggak begitu. Apa kata Rasulullah? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajidi. Udah, jangan dibantah lagi udah. Tuh. Dan pertanyaannya, apakah banyak hal seperti itu di dalam syariat Islam? Banyak sekali. Saya punya kitab khusus bid'ah, hal-hal yang dianggap bid'ah di Indonesia. Nah, kitabnya warnanya kuning itu. Nanti kalau mau berbahasa apa? Itu bid'ah yang ada di Indonesia. Oh, tapi dia menyebutkan bid'ah yang ada di sini. Padahal sebenarnya bukan bid'ah. Karena masih ada dalil syariah yang memayunginya. Gitu ya. Nah, berarti anggapan bahwa apa yang tidak dilakukan Nabi dan tidak dilakukan para sahabat berarti berarti bid'ah. Nanti dulu. Begitu ya. Karena pada prinsipnya bid'ah itu ada syaratnya ternyata. Bid'ah itu ada syaratnya. Minimal ada 2 syaratnya. Pertama, an yusahibahu ma fihi mukhalafatus syariah. Yang namanya bid'ah itu pasti dia bertentangan dengan syariat. Dicarikan dalil bagaimanapun saja, nggak ada. Bid'ah itu pasti hal tersebut melanggar syariat. Jadi dalam arti dicarikan dalil yang bagaimanapun nggak ada. Nah, itu pasti bid'ah itu. Itu pasti bid'ah. Kemudian yang kedua, an la yandarija tahta aslin jumali mutaqarririn fis syariah. Jadi hal tersebut tidak ada dalil yang menaungi
tidak ada dalil yang menaungi. Sekarang kalau ada dalil yang menaungi, berarti dia tidak bid'ah. Contoh, apa hukumnya memukul orang tua? Boleh nggak, Pak? Nggak ada dalilnya, Pak. Selamat datang. Ini dong. Kenapa? Ngomong bus aja nggak boleh, apalagi mukul. Nah, itu bukan dalil. Itu apa itu? Jadi dalil memukul orang tua itu nggak ada. Makanya Larangan memukul orang tua. larangan memukul orang tua itu nggak ada. Yang ada itu wala taqul lahuma jangan ngomong hus saja nggak boleh. Itu doang. Nah, kenapa kok bisa jadi dalil? Nah, saya terangkan. Ternyata di dalam syariat itu kita tidak bisa langsung kembali ke Quran hadis. Sekarang itu ada gerakan di Indonesia, ayo kita semua kembali ke Quran hadis. Dikira gampang apa kembali ke Quran hadis? Enggak segampang itu. Tak segampang itu masalahnya. Tak segampang itu. Kemudian karena dia terlalu semangat ayo kembali ke Quran hadis, orang yang paham dia pasti akan bilang gini, ya silakan Anda kembali, Anda kan selama ini jauh, kalau saya kan enggak. Begitu. Kalau selama ini kan saya nggak kemana-mana, ngapain saya kembali gitu. Nah, makanya kata para ulama, kebanyakan, saya nggak bilang semuanya, kebanyakan orang yang bilang ayo kembali ke Quran hadis itu namanya kalimatu haqqin urida bihil batil. Itu kalimat yang kelihatannya bagus tapi sebenarnya salah. Nah, kok bisa begitu? Ya iya. Karena untuk bisa sampai kepada Quran hadis itu nggak mudah, Pak. Dia perlu peralatan gitu. Contoh, alatnya diantaranya itu bahasa Arab, itu alat satu saja. Sekarang begini, apa bisa orang itu langsung kembali ke Quran hadis tanpa dia memahami bahasa Arab? Gak mungkin. Satu syarat aja gak bisa, apalagi syarat yang lain. Tuh, makanya kita perlu bermadzhab, kita perlu ngikutin ulama dalam hal itu. Inilah repotnya itu. Jadi kita tidak bisa langsung kembali ke Quran hadis. Ada proses di mana di dalam syariat itu diatur. Makanya kalau Anda ingin memahami Al-Quran, minimal harus tahu usulul fikih namanya. Usul fikih. Usul fikih itu adalah pola pemikiran fikih namanya. Pola pemikiran fikih. Kalau fikih itu adalah produk dari pola pemikiran. Gak tahu nyambung atau enggak ini. Jadi ada. Kemudian ada lagi qawaidul fikih. Qawaidul fikih itu rumus fikih. Jadi setiap ilmu pasti ada rumusnya. Ilmu matematika ada rumusnya. Ilmu apalagi ini? Kimia ada rumusnya. Al-Quran atau syariat juga ada rumusnya. Begitu. Jadi semua ada prosesnya. Nah, dalil juga begitu. Jadi kita tidak bisa langsung ke Al-Quran hadis kecuali melalui syarat-syarat tadi. Syarat itu tadi yaitu tadi banyak syaratnya. Nah, berkenaan dengan dalil juga. Kenapa orang itu sering salah dalam mendefinisikan bid'ah? Karena dia tidak mengikuti proses. Prosesnya itu apa? Dia harus belajar ilmu fikih, usulul fikih dulu. Bahwa di dalam usulul fikih itu dalil itu terbagi menjadi dua nih. Nah, fahimin usulul fikih. Dalil itu ada namanya yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh semua ulama. Ulama Ahlussunnah maksudnya ya. Yang 4 itu semua sepakat terhadap dalil itu. Apa itu?
dalil yang 4 yang muttafaq alaih itu. Yang pertama Al-Qur'an. Yang kedua As-Sunnah, hadis. Ya, hadis itu apa? Hadis itu adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Tuh, ini gunanya kita belajar mustalahul hadis, mannaul qoton kalau dulu di Muta. Dulu kita dulu saya khususnya tidak tahu untuk apa sih belajar yang gini-gini gitu. Ternyata ilmu itu persis seperti mata rantai. Kalau nanti kita sudah sampai pada puncaknya itu, oh ternyata ini dasarnya. Oh langsung melek semua gitu. Ada mata rantai yang harus diulas gitu. Gak bisa tiba-tiba langsung lonjak ke situ, nggak bisa gitu. Jadi hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu sebuah perkataan, perbuatan, atau keputusan atau sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Contoh perkataan, perbuatan, keputusan atau persetujuan Rasulullah dan sifat. Itu hadis. Begitu. Jadi di zaman Rasulullah itu banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak diajarkan Rasulullah. Pas dilaporkan Rasulullah, apa kata Rasulullah? Tersenyum. Berarti menunjukkan bahwa Rasulullah ridho, sepakat. Berarti itu namanya hadis. Nah, yang muttafaq alaih itu apa? Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid. Nah, mujtahid itu ada banyak lagi nanti keterangannya. Mujtahid itu ada namanya mujtahid mutlak, ada namanya mujtahid juz'i namanya. Mujtahid mutlak itu adalah seorang mujtahid yang sudah memenuhi syarat yang begitu banyak tadi. Dia paham lughal arabiyyah, usulul fikih, qawaidul fikih, nasikh wal mansukh, kemudian mutlaq wal muqayyad, kemudian apalagi amkhos, apalagi ini banyak. Nasikh wal mansukh banyak itu. Nah, itu namanya mujtahid mutlaq. Imam-imam nah banyak. Imam Al-Ghazali mujtahid mutlak, Imam As-Suyuti, imam-imam yang lain itu mutlak karena dia sudah memenuhi kriterianya semuanya. Segitulah Ibnu Taimiyah dan lain-lain sebagainya. Itu namanya mujtahid mutlak. Ada namanya mujtahid juz'i. Dia mampu berijtihad tapi satu bidang saja. Contoh. Mas Munir ini dokter. Dia menguasai dalam ilmu kedokteran gitu. Tetapi di saat dia mau menghukumi hal-hal kedokteran yang berhubungan dengan agama, Mas Munir gak boleh ngomong. Mas Munir harus tanya pada pakarnya. Nah, Mas Munir dalam hal lain dia bisa berijtihad, tapi dalam hal lain dia nggak bisa berijtihad. Namanya ijtihad juz'i namanya. Tapi saling menopang dengan Pak Aris bukan ulamanya. Jadi Mas Munir nanya ke Pak Aris ngasih tahu Pak Munir. Akhirnya klop. Jadi sebuah konsep atau rumus kedokteran namanya mujtahid juz'i namanya. Nah, gitu kan. Nah, kalau gitu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, itu namanya mujtahid. Ijma itu kayak begitu, kesepakatan para mujtahid. Yang keempat itu qiyas, Pak. Jadi banyak saya sering mendengar itu ada orang itu gini bilang, ngapain kan ada Quran hadis,
ngapain kalian itu pakai ijma qiyas? Itu kan produk manusia. Astagfirullahaladzim. Mau diajak debat itu kok jadi kita ikut bodoh, nggak diajak debat kita emosi. Padahal ijma qiyas itu dia nggak akan muncul kalau nggak ada Quran hadis, nggak akan muncul. Nah contohnya begini, qiyas itu apa? Qiyas itu adalah menyamakan hukum yang satu dengan hukum lainnya. Contoh, tadi saya bilang, apakah ada dalil larangan memukul orang tua? Nggak ada. Tetapi apakah ketika memukul orang tua itu dibolehkan karena nggak ada dalilnya? Enggak. Tapi yang jadi masalah dalilnya apa, Pak? Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah mengkiaskan atau menyamakan larangan Tuhan tidak boleh berkata hus pada orang tua. Artinya apa? Kalau bilang hus saja sama orang tua nggak boleh, apalagi memukul, apalagi nggak nafkahi, apalagi mencuekin orang tua. Ini paham ya? Ini namanya muttafaq alaih. Nah, yang kedua, ada dalil itu namanya mukhtalaf alaih. Imam Syafi'i setuju, Imam Hanafi nggak setuju, Imam Maliki setuju, Imam Ahmad nggak setuju. Namanya mukhtalaf, berbeda pendapat. Anda boleh ambil, Anda boleh tidak. Apa? Satu dzara'i syar'u man qablana, istihsan, istishab, dan apa lagi nih? Al-urf, al-ada, adat istiadat. Jadi adat istiadat itu al-adatu muhakkamatun. Jadi adat itu bisa menjadi hukum dengan syarat. Nah, itu mukhtalaf, bisa cocok, bisa tidak. Nah, itu gunanya belajar ilmu fikih itu begitu. Jadi kita mampu meramu produk dari syariat itu tadi. Jadi yang sering itu, misalkan ibarat orang masak itu begini, masakan bunur itu luar biasa, apalagi sayur lodenya gitu, enak banget. Banyak dimasakin. Enak. Langsung masak ini. Apalagi opor ayamnya, Pak. Ayam kampung, waduh enak banget, Pak. Tuh bayangkan ya. Nah, seringnya kita itu hanya tahu nikmatnya masakan bunur tanpa berpikir bagaimana prosesnya bunur membuat opor tadi. Nah, bagaimana cara membuat opor itu namanya adalah alat meramu opor, alat meramu fikih. Yang kalau alatnya salah, maka yang lain pun salah. Nah, kira-kira begitu. Nah, lanjut lagi. Masalah tarku, at-tarku itu meninggalkan. Apakah ketika Rasulullah meninggalkan sesuatu berarti dia menjadi hukum? Nah, contoh. Jadi, kata para ulama, ketika Rasulullah itu meninggalkan sesuatu. Nah, pertanyaannya begitu, Pak. Apakah setiap Rasulullah meninggalkan sesuatu berarti terlarang? Jawabannya enggak. Contoh, suatu hari Rasulullah itu ditawari memakan binatang dob namanya. Dob itu adalah hayawan seperti nyabe, tapi tinggalnya itu di padang pasir, di dalam tanah. Nah, begitu. Nah, biasanya cara nangkapnya dikasih air banyak itu di lubangnya, akhirnya keluar. Nah, Rasulullah pas ditawari itu, ya, itu Rasulullah menolak. Bukan berarti haram, tapi memang Rasulullah nggak makan itu. Jeroan dan lain sebagainya nggak makan gitu. Bukan berarti haram,
Ibu Nur jangan maksa saya makan jengkol, orang saya nggak mau. Pete gitu. Nah, kasih ke Pak Munir. Tapi bukan berarti saya mengharamkan jengkol dan pete gitu, enggak. Ya. Jadi at-tarku laisa hukman. Itu perlu diingat. Ini nanti insya Allah kalau kita paham materi malam ini, insya Allah berapa persen permasalahan agama yang di Indonesia insya Allah kita selesai. Allahumma amin. Karena kita tahu dasarnya. Jadi saya ingin menyebutkan bahwa at-tarku laisa hukman. Saya beberapa bulan yang lalu tuh beli kitab karangannya Imam Al-Ghumari, As-Siddiq Al-Ghumari namanya. Ada berkenaan dengan bid'ah di situ. Nanti kita lihat. Saya udah baca itu. Jadi bagaimana bahwa hukum ditinggalkan itu dia tidak bisa menjadi sandaran hukum. Dia mutlak, artinya bisa halal bisa haram gitu. Nah, bunyinya begini di dalam syairnya itu. At-tarku laisa bi hujjatin fi syara'ina. Sesuatu yang ditinggalkan itu dia tidak menjadi hujjah atau jadi dalil di dalam syariat kita. La yaqtadiman an wala ijabah. Dan tarku itu tadi dia tidak bisa menjadi hukum terlarang atau wajib, nggak bisa. Faman yabtaghi hadzoron bitarki nabiyina wara'au hukman shadiqan wa shawaba qad dhalla anin nahjil adillati kulliha bal akhta al hukmas sahiha wa khaba la hadzara yumkinu illa annaha ata mutawaidan li mukhalifihi adzaba au dhammu fi'lin mu'dzinin bi uquba au lafzi tahrimin yuwatibu aba. Nah itu nanti intinya bahwa hal yang tidak dilaksanakan oleh Rasulullah itu belum tentu menjadi bid'ah atau jadi hukum begitu. Jadi gitu ya cara mendefinisikan kira-kira mengenai bid'ah itu. Nah akhirnya para ulama itu membuat kaidah. Ciri khas ahli ulama, ahli sunnah itu apa? Ciri khasnya orang yang ahli sunnah wal jamaah dia punya prinsipnya itu apa? La takfiroh wala tabdi'ah wala taktilah wala apa tuh kira-kira ya? Kira gitu. Jadi prinsipnya ahli sunnah wal jamaah itu la taktil, la tajsim, dia tidak mengingkari sifat-sifat Tuhan. La tajsim, dia tidak menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Itu prinsip itu. La takfir, dia tidak mengkafirkan orang yang tidak sepakat atau sepaham dengannya. La tabdi'ah, dia tidak membid'ahkan masalah-masalah yang masih perikhtilaf di dalam para ulama. Itu hebat. Kalau ada orang yang begitu semangatnya seperti yang saya sebutkan, bisa dipastikan orang itu harus belajar Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi. Saya nggak berani nuduh itu. Harus dipastikan lagi. Karena begini bahaya loh. Orang membid'ahkan hal-hal yang masih khilafiyah. Contoh misalkan, pertanyaannya begini. Apakah sahabat Nabi itu ada khilaf di antara mereka? Banyak. Abu Hurairah sama Sayyidah Aisyah aja khilaf. Banyak khilafnya. Ada bukunya sendiri malah. Kalau seandainya saya membid'ahkan atau bahkan naudzubillah mengkafirkan Sayyidah Aisyah, berarti kita mengkafirkan atau membid'ahkan semua pengikut Sayyidah Aisyah. Apa nggak bahaya? Nggak bahaya kan? Bahaya. Begitu juga
Kalau misalkan kita membid'ahkan, apalagi naudzubillah mengkafirkan pengikut Abu Hurairah, berarti kita juga mengkafirkan dan membid'ahkan semua pengikut Abu Hurairah. Naudzubillah min dzalik. Kata Rasulullah, man kafara musliman faqad ba'a ahaduhuma. Siapa yang mengkafirkan saudaranya muslim, maka pasti salah satu di antara mereka kafir. Contoh, dan kafirnya itu kembali kepada dia. Contoh, saya karena melihat naudzubillah, melihat Mas Munir itu melakukan sebuah kesalahan gitu. Akhirnya kafir orang ini. Kafir ini Mas. Misalnya gitu. Misal Mas, kafir. Ternyata di mata Allah itu Mas Munir gak kafir. Maka hukum kafirnya itu lari ke kita. Ini kan bahaya. Bahaya banget. Dan ini di mata Allah, Allah yang tahu loh. Contoh misalkan, naudzubillah, saya unyuk mau masuk surga ya Allah. Ngapain kamu gini? Mau masuk surga ya Allah? Jangan, kamu kafir katanya. Dulu kamu mengkafirkan Munir, padahal Munir gak kafir. Apa gak bahaya toh? Bahaya sekali itu. Makanya ulama itu saking hati-hatinya ketika melihat pendapat para ulama yang lain yang kelihatannya pendapat itu kafir. Apa kata para ulama? Kata para ulama itu begini, nahnu nukaffirul qawla wala nukaffiru shahibah. Kami mengkafirkan omongannya, tapi kami tidak berani mengkafirkan orangnya. Karena yang tahu dia kafir kan hanya dia sama Allah. Tapi kalau perkataannya kafir itu, nah itu saja. Itu maksudnya kalau disampaikan dengan sungguh-sungguh Pak, atau kadang kan suka ada bercanda tuh ya. Ya. Nah itu gimana Pak maksudnya? Nah, Kalau bercanda, Kafir banget tuh gitu. Bercanda. jadi kalau dalam urusan akidah maksudnya, sebenarnya nggak boleh dibuat canda. Itu nomor satu. Sekarang anak-anak zaman sekarang ya Pak. Ah. Kita suka dengar itu. Nah, itu yang harus kita luruskan. Dalam urusan akidah jangan sampai itu. Bahaya. Ada lagi 3 hal yang nggak boleh bercanda. Karena candanya, seriusnya dianggap serius. Apa itu? Az-zawaj, pernikahan. Contoh misalkan ini. oh nggak bisa bercanda itu. Nggak boleh Pak. Terjadi itu. Tiba bercanda nikah. Terjadi. Mohon maaf, makanya Bercanda. dulu di sinetron itu banyak sinetron orang yang menikahkan orang lain Pak. Jadi Uzawijuka, Bapak Aris, binti kada bimahri kada terus Pak Aris jawab Kopir tu nikah awal tasbija bil ma'ril mazkur. Sah itu. Walaupun di film. Di sana sangat terang Pak. Tapi sekarang kayaknya nggak kalau di sinetron kan nggak digambarin itu. Kenapa ya? Akadnya. Cuma dia berdandan. Namanya pati palsu. Nah, jadi ada syaratnya. Pertama, kalau syaratnya lengkap jadi. Kalau syaratnya lengkap, contoh syaratnya lengkap apa? Yang laki-laki ada, yang perempuan ada. Kemudian yang menikahkan ada, walinya ada, maharnya ada. Dan itu di dalam sinetron dulu lengkap gitu. Makanya kan diprotes. Akhirnya sekarang itu cuman saya nikahkan binti ini, apa itu diputus. Atau bahkan nggak ada ini. Atau bahkan, nah Cuma begitu. berpakaian apa? Nah pengantin saja lah. Gak apa-apa. Itu nggak boleh dibuat main-main. Jadi Bu, jangan main-main Bu ya. Itu jadi Bu. Masuk salin. Salin. Kadang kan saya sering gini loh Pak, kalau anak-anak muda kan kafir loh gitu kan katanya gitu ya. Makanya serem juga kalau emang bener adanya itu berbalik langsung gitu kan, perlu penyampaian ke terutama yang anak-anak muda itu. Ya. Makanya ya, khususnya urusan kafir. Kalau untuk kita ini orang awam, jangan dibuat main-main. Karena kebanyakan orang awam itu kalau kafir ya kafir. Tapi kalau dia orang alim nggak ada masalah. Nah bertanya, kok bisa begitu? Kok enak banget kalau orang alim nggak ada masalah?
Karena orang alim ilmunya banyak. Kafir itu dia tahu rinciannya. Ada namanya kafir duna kufur, ada namanya kafir khorijun anil millah, ada namanya kafir laisa khorijan anil millah. Makanya Gus Baha itu pernah ditanya salah satu Gus, sama-sama pinternya. Gus, apa pendapat jenengan mengenai fenomena banyak orang-orang yang mengkafirkan? Nah, jawaban Gus Baha, ketika itu adalah perdebatan sesama orang pinter, nggak ada masalah. Tapi kalau orang awam kalau bisa jangan. Gitu jawabannya. Kenapa? Orang alim pinter. Yang dimaksud kafir itu apa? Bisa kufur nikmah, bisa kufur duna kufur, ada kufur shogir dan lain sebagainya. Jadi orang alim itu belum tentu yang namanya kufur itu langsung keluar dari agama. Jadi nggak ada masalah gitu. Saya tadi nyampe mana ya, ngelantur ke situ ya. Ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tidak berani, nggak boleh mengkafirkan, nggak boleh tajsim itu menyerupakan Tuhan dengan makhluk, nggak boleh. Oh jangan-jangan Tuhan itu tangannya begini, kakinya begini, nggak boleh itu. Tuhan itu nggak ada begitu, nggak boleh bayangin. Bahkan apa yang Anda bayangkan itu bukan Tuhan. Kullu ma khatara bi balik Allahu laisa bidzalik. Apa yang terlintas di dalam pikiran kita terhadap Tuhan itu, maka Tuhan nggak seperti itu. Karena laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tuhan tidak menyerupai apa-apa. Wala ta'til, juga tidak menghilangkan sifat-sifat Tuhan. Nggak boleh. Wala tabdi, nggak boleh membid'ahkan di dalam urusan-urusan yang berkenaan dengan khilafiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita paham teori ini, ya Allah, nyaman kita itu. Kita melihat orang ramai itu ketawa sendiri, ya Allah, orang ini berarti, oh bacaannya berarti begini, oh ini begini. Jadi kita bisa ngayomi semua orang. Kamu sampai sini berarti kamu langkahnya harus begini. Oh kamu baru begini, kamu harus langkahnya begini. Oh kalau kamu begini, ujungnya begini. Begitu. Ini sebenarnya baru mukadimah ini. Udah setengah jam ini baru mukadimah. Belum. Masih lama harus selesai. Iya, ini baru mukadimah, belum masuk materi. Tapi saya pikir itu hal penting yang harus saya sampaikan berkenaan dengan bid'ah, sehingga nanti kita nggak gampang membid'ahkan gitu. Sekarang kan lagi rame juga, masalah bid'ah, membaca Fatihah bid'ah dan lain sebagainya. Enggak, belum tentu seperti itu, belum. Salaman habis sholat bid'ah. Ya. Sama ulama Saudi. Al-Fatihah itu bid'ah. Ya, dia kan sering di Indonesia terutama ya kan dikit-dikit Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oh, bila ini. Ya, pokoknya semua di luar sholat itu pakai bid'ah. Ada ulama yang ngomong gitu. Atau membuka acara dengan Al-Fatihah. Masalahnya Al-Baqarah kan kepanjangan. Nah ini kalau bahasa Gus Baha itu cangkem elek. Nggak usah Al-Baqarah ya. Bener Pak. Nah itu dia Pak. Rabar-bar. Orang itu kalau sudah nggak bisa didalili Pak, makanya harus pakai cangkem elek. Kadang saya juga kalau dengerin kayak gitu jadi rada. Iya, jadi Mana itu? jadi repot Pak. Ya itu tadi, ya Allah, kata orang rame gitu, karena yang gini-gini itu nggak kesentuh gitu. Kayak ini nah, apa? Sodakoh Jumat berkah itu nggak ada. Kita juga katanya. Namanya, yang seperti itu Pak, itu namanya kias hukumnya. Jadi perintah sodako di dalam Quran hadis itu kan umum. Nah karena dia umum berarti Anda bisa lakukan kapan saja. Nah berarti kan ada dalil yang menaunginya. Termasuk Jumat itu kan apa istilahnya? Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam, dan kita diperintahkan untuk Berbuat banyak kebaikan. kebaikan. Benar.
Benar. Nah itu berarti umum, berarti ada dalil yang mengayomi. Berarti 2 dalil. Kalau dirinci lagi banyak lagi. Nah orang kadang kan nggak mau belajar, jadi ramenya. Nah, mohon izin sekarang kalau masih siap nih ya, saya masuk ke materi sedikit-sedikit. Jadi kenapa kita itu harus muhafadzah ala sunnah? Kenapa kita itu harus muhafadzah ala sunnah? Karena di dalam sunnah Rasulullah itu baik perintah atau larangan pasti ada manfaatnya, pasti ada maslahatnya. Karena tujuan min maqasidis syariah, tujuan dari syariat itu adalah limaslahatin nas fid darain, untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Dengan begini bisa kita simpulkan, orang yang memegang teguh agama maka dia tidak mungkin, silakan Ibu. Oh, iya. Siap? Ya mari. Mari ya Istirahat, Bu Nur. Saya lanjut ya. Nah, intinya orang yang memegang syariat itu harusnya dia kualitas hidupnya harus lebih bagus. Mungkin kalau dia nggak bagus di dunianya, pasti di akhiratnya, pasti itu. Yakin. Makanya diringkas dalam syariat itu, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling dari agama Tuhan pasti kehidupannya sempit, pasti. Mungkin saat ini dia tertawa, nanti biasanya di ujung hidupnya. Kemudian kebalikannya nih, wa manittaba'a hudai fala yadhillu wala yashqa. Orang yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan merugi dan tidak akan pernah tersesat di dunia dan akhirat. Itu ringkasan hidup. Makanya tadi saya bilang ke Fahmi, terkadang orang pinter itu dia tahu apa yang belum terjadi, bukan karena dia ngeramal, karena dia tahu sunnatullah. Dia tahu sunnatullah. Contoh misalkan ini, di ruangan ini saat banyak anak kecil itu lari sana lari sini, kemudian kita naruh kopi di situ, itu bisa ditebak. Mungkin sebentar lagi akan tumpah, kesenggol. Ini bukan ramal, ini namanya sunnatullah. Makanya saya tadi bilang ke Fahmi, saya itu pernah memberikan kitab Fahmi, judulnya itu As-Sunnah Al-Ilahiyah. Itu sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang begini nanti ujungnya begini, siapa yang melakukan begitu ujungnya begitu. Kitabnya itu di belakang Mas Halim warnanya hijau. Itu namanya Sunnah Al-Ilahiyah. Ketika kita baca kitab itu, mohon maaf, kita seakan-akan tahu apa yang belum terjadi. Seakan-akan. Contoh ini, contoh kecil. Itu tadi, gelas yang ditaruh di ruangan di mana banyak anak kecil berjalan dan lain sebagainya, pasti akan tumpah. Dan itu terjadi. Contoh, misalkan ada staf yang selalu membawa mobil ditaruh situ, misalkan Pak ya, itu nanti kalau nggak jadi omongan kena teguran, pasti. Tinggal nunggu waktu aja. Walaupun dia selamat. Kenapa? Karena dia sunnatullah. Ada orang itu ketika disuguhi kitab begini aja, oh dia sudah bisa menyimpulkan ya. Isinya ini, pengarangnya ini. Kalau orang itu melakukan maka dia akan mendapatkan ini. Bukan dia ngeramal, tapi ilmu. Makanya terkadang ilmu itu Allah, dia cahaya, dia bisa menunjukkan. Orang yang berilmu itu dia mampu melihat apa yang orang lain tidak lihat. Nah, begitu juga syariat. Itu tadi ya, orang yang berpegang syariat harusnya hidupnya itu dia akan lebih baik daripada yang
tidak memegang syariat. Makanya di sini kita diperintahkan untuk menjaga syariat itu sendiri dan dilarang berinovasi dalam urusan syariat yang tidak ada dalilnya. Karena itu namanya bid'ah. Jadi definisi bid'ah itu ringkasnya gimana? Definisi bid'ah ini definisi dari ringkasan apa yang saya pahami. Definisi bid'ah itu adalah segala inovasi di dalam urusan akidah dan di dalam urusan agama yang tidak ada dalilnya sama sekali. Karena dalil itu sifatnya ada yang rinci, ada yang mujmal istilahnya. Kalau definisi saya begitu. Jadi segala hal-hal baru atau inovasi baru terhadap urusan agama yang tidak ada dalilnya sama sekali. Kalau ada dalilnya berarti dia nggak bid'ah, tetapi dia sunnah. Atau minimal maksudnya ke khilafiyah lah ya, terjadi perbedaan gitu. Kalau ada dalil. Nah, kalau terjadi khilafiyah berarti masih ada dalilnya. Nah ya, artinya masih ada dalilnya. Ya, kalau sudah sepakat semua itu nggak ada yang dukung sama sekali. Nah, berarti udah itu nggak bisa. Contoh misalkan, bagaimana caranya menghalalkan daging khinzir itu apa? Babi. Kan dulu ada yang bilang, kenapa sih logikanya dalil daging babi itu kok haram? Karena ada cacing pitanya. Oke Pak. Sekarang dengan kemajuan teknologi kedokteran, kan cacing pita itu bisa dihilangkan. Nah, masalahnya pertanyaannya adalah ketika cacing pitanya sudah bisa dihilangkan, kemudian tidak ada madorotnya sama sekali, apakah bisa saya halalkan? Karena itu manfaat dan tidak memadoroti. Nggak bisa. Nah, itu namanya sudah sepakat. Kira-kira seperti itu. Carikan dalil yang bagaimanapun, maka daging babi itu tidak akan pernah bisa halal. Nah, udah sepakat itu, udah haram. Nah, saya masuk ke materi sedikit lah. Nah, perintahnya apa di dalam Al-Quran? Kita itu harus ngikutin syariat. Contoh misalkan, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah itu terimalah, dan apa yang dilarang itu berhentilah. Itu perintahnya. Tadi kita sudah tahu ya, larangan dan perintah itu pasti ada manfaatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian itu cinta Allah, ngaku cinta Allah, maka ikuti aku, maka kamu akan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kalian. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Enggak semua orang. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Kan ada yang protes itu. Ada yang protes. Kenapa Rasulullah itu kok suri tauladan? Padahal banyak hal yang tidak diajarkan Rasulullah gitu misalkan. Contoh misalkan dalam hal teknologi misalkan, Rasulullah itu kan nggak bisa buat pesawat, Rasulullah itu nggak bisa buat Facebook, nggak bisa buat WA dan lain sebagainya. Ngapain kita ngikutin Rasulullah? Karena dia bilang begitu. Bukan begitu artinya. Artinya adalah Rasulullah itu akan menjadi qudwah hasanah, menjadi suri tauladan yang baik bagi orang yang orientasinya itu bukan hanya dunia, gitu loh maksudnya. Tapi liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Orang yang orientasinya Allah, orang yang orientasinya hari kiamat. Tapi kalau ada orang yang orientasinya Allah dan hari kiamat, maka pasti harus dia ikut Rasulullah. Tapi kalau
ada orang yang ngaku orientasinya Allah dan orientasinya hari kiamat, tetapi dia nggak ikut Rasulullah, nggak bisa gitu. Kemudian fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum wa la yajiduna fi sudurihim fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi gini, tidak layak bagi seorang mukmin apabila Allah dan Rasulnya itu sudah menetapkan hukum tapi dia masih ngeyel mencari hukum yang lain. Makanya zaman dahulu itu ada orang tanya kepada Rasulullah mengenai hukum, ya Rasulullah, apa hukumnya ini? Kata Rasulullah dijawab, hukumnya ini nggak boleh, kata Rasulullah. Habis itu dia masih ngeyel, hukumku kayak gitu. Akhirnya nanya ke Sayyidina Ali, itu, apa hukumnya begini? Saya nanya, tadi sudah nanya Rasulullah, kok katanya begini? Ya Sayyidina Ali jawab sama dong dengan Rasulullah. Ya iya benar, itu Rasulullah. Habis itu masih ngeyel lagi Pak ke Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, ya Umar katanya, aku punya hukum begini, hukumnya bagaimana? Tadi saya sudah nanya Sayyidina Ali, tadi sudah nanya Sayyidina Rasulullah, tapi saya belum puas katanya. Tahu nggak? Akhirnya Sayyidina Ali nggak banyak ngomong Pak. Akhirnya langsung pedang itu dibuka. Terus kamu mau setebas kamu. Orang ngakunya orang Islam, kok dikasih hukum Rasulullah masih ngeyel, itu kan aneh itu. Mau saya tebas gitu. Akhirnya dia ketakutan. Nah itu kisah-kisahnya. Jadi ini banyak sekali dalil-dalil yang mengatakan bahwa kita itu harus menjaga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kira-kira itu mungkin karena terlalu banyak. Mudah-mudahan yang penting kita poinnya udah dapat. Nanti kita kalau diskusi, mari kita sama-sama diskusi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Masih ada harga Mas. Sorry. Aduh, sorry Neng. Sorry. Monggo Pak Ustaz.